Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Adinda dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional dengan NPM 217006516064. Dalam video ini saya tujukan kepada dosen penguji saya dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, yaitu Bapak Dia Natasha, Eskom MMSI, guna untuk memenuhi nilai ujian tengah semester di semester 2. Pada soal pertama, yaitu komunikasi data tidak dapat dilepaskan dari jaringan komputer. Buatlah uraian yang menjelaskan keterkaitan keduanya. Yang pertama, pengertian dari komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan data, misal proses pengiriman informasi di antara dua titik dengan menggunakan kode biner melewati saluran transmisi, dan peralatan switching yang terjadi di antara komputer dengan komputer lainnya. Lalu, pengertian dari jaringan komputer merupakan kumpulan komputer dan peralatan periferal lainnya yang terhubung dalam suatu kesatuan yang digunakan untuk perpindahan komunikasi dari suatu sumber atau transmitter ke komputer tujuan atau receiver melalui suatu media pengantar dalam bentuk data digital dengan alamat yang berbeda di dalam jaringan, yaitu dengan proses routing. Lalu, keterkaitan antara komunikasi data dengan jaringan komputer adalah proses pengiriman data-data yang bisa dikomunikasikan, dikirim, dan disebarluaskan kepada komputer-komputer lainnya melalui sebuah jaringan komputer. Tanpa adanya jaringan komputer, maka komunikasi data tidak dapat berlangsung. Pada soal nomor 2, yaitu jelaskan dan berikan contoh transmisi data simplex line, half duplex, dan full duplex. Yang pertama, simple line merupakan komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Misalnya, televisi dan radio, di mana sumber memberikan informasi kepada penonton atau pendengar, namun penonton dan pendengar tidak dapat memberikan informasi secara langsung. Lalu, yang kedua ada half duplex, merupakan komunikasi yang dapat diterima secara dua arah, tetapi tidak dapat secara bersamaan. Yang contohnya yaitu walkie-talkie, yang dimana penggunanya harus menekan tombol untuk berbicara dan melepaskan tombol untuk mendengarnya. Lalu yang ketiga ada full duplex, yaitu merupakan komunikasi antara dua pihak yang akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang bersamaan, misalnya seperti telepon dan handphone. Pada soal ketiga, yaitu jelaskan karakteristik lapisan OSI serta protokol dalam lapisan OSI. OSI merupakan arsitektur jaringan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan secara pasti layanan dan protokolnya yang digunakan pada setiap lapisannya. Pada lapisan pertama, atau physical layer berfungsi dalam pengiriman raw bit ke kanal komunikasi. Protokol dan karakteristiknya secara umum, masalah desain yang ditemukan di sini berhubungan dengan masalah mekanis, elektrik, interface, dan prosedural, serta media fisik yang berada di bawah physical layer. Lalu pada lapisan kedua yaitu data link layer. Data link layer berfungsi sebagai fasilitator transmisi raw data yang mentransmisikan data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Lalu protokol dan karakteristiknya. Data link layer mentransmisikan frame tersebut secara berurutan dan memproses acknowledgement frame yang dikirim kembali oleh penerima. Karena physical layer menerima dan mengirimkan aliran bit tanpa mengindahkan arti atau arsitektur frame, maka tergantung pada data link layer untuk membuat dan mengenali batas-batas frame. Lalu, pada lapisan ketiga yaitu network layer. Network layer berfungsi mengendalikan operasi subnet. Protokol dan karakteristiknya yaitu bila pada saat yang bersamaan sebuah subnet terlalu banyak, paket akan ada kemungkinan paket-paket tersebut tiba pada saat yang bersamaan.
Hal ini menyebabkan terjadinya collision pengendalian kemacetan seperti itu merupakan tugas network layer. Perpindahan paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya juga dapat menimbulkan masalah yang tidak sedikit. Lalu pada lapisan keempat ada transport layer. Transport layer berfungsi menerima data dari session layer, memecahkan data bagian menjadi bagian yang lebih kecil, meneruskan data ke network layer, dan menjamin semua potongan data tersebut bisa tiba pada sisinya lainnya dengan benar. Lalu protokol dan karakternya. Dalam keadaan normal, transport layer membuat koneksi jaringan yang berbeda bagi setiap koneksi transport yang diperlukan oleh session layer. Berikutnya, lapisan kelima yaitu session layer. Session layer berfungsi untuk memungkinkan seseorang pengguna login ke komputer remote. Lalu protokol dan karakternya, layanan session disebut manajemen token. Untuk sebagian protokol yang penting untuk memastikan bahwa kedua pihak yang bersangkutan tidak melakukan operasi pada saat bersamaan. Lalu pada layer ke-6 yaitu presentation layer. Presentation layer berfungsi melakukan penjaminan penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. Lalu protokol dan karakteristiknya, dua buah komputer memiliki presentation layer yang berbeda untuk dapat berkomunikasi. Struktur data yang dapat diperuntukkan dapat ditanyakan dengan cara abstrak. Lalu pada lapisan terakhir yaitu lapisan 7 application layer. Application layer berfungsi untuk memindahkan file. Lalu protokol dan karakteristiknya, perpindahan file dari sebuah sistem ke sistem lain yang berbeda memerlukan penanganan untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian seperti pada surat elektronik, remote job entry, lalu directory lookup, dan fasilitas lainnya. Pada soal terakhir yang keempat, yaitu jelaskan perbedaan antara circuit switching dengan packet switching. Perbedaan yang pertama adalah definisi. Definisi circuit switching adalah jenis protokol jaringan di mana saluran khusus dibuat antara dua titik akhir dalam jaringan selama durasi transmisi. Lalu definisi packet switching adalah tanpa koneksi yang berarti, data transmisi akan ke unit kecil yang disebut paket dan rute dinamis dibuat untuk setiap paket. Lalu pada perbedaan kedua yaitu pendekatan. Pada circuit switching, jalur sirkuit ujung ke ujung dibuat antara sumber dan tujuan menggunakan protokol pensinyalan khusus. Lalu pada packet switching tidak mengikuti pendekatan end-to-end, bahkan setiap paket membawa alamat sumber dan tujuan di header. Lalu pada perbedaan ketiga yaitu fleksibilitas. Pada circuit switching tidak fleksibel karena jalur khusus dibuat tidak berubah sepanjang transmisi. Lalu dengan kalau paket switching, komunikasi data dipecah menjadi paket kecil dengan setiap paket membawa informasi routing dan mengikuti jalur transmisi. Pada perbedaan keempat yaitu route path. Pada circuit switching, route path semua data melalui sirkuit yang sama dan setiap unit data memiliki akses tunggal ke sirkuit. Lalu kalau paket switching, setiap paket data berisi seluruh jalur perutean dan ditransmisikan secara individual. Lalu dan yang terakhir perbedaan yaitu aplikasi. Pada sirkuit switching, alternatif yang jauh lebih baik untuk transmisi suara. Sedangkan paket switching, mode yang lebih efisien dan transmisi data. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.